Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul analisis faktor-faktor ketimpangan pendidikan dengan pengaruh status sosial, ekonomi, latar belakang keluarga, dan intervensi akademik terhadap prestasi siswa dengan pendekatan non-parametrik di mata kuliah statistik non-parametrik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Fatkur Rahman SSI MSI dan juga Ibu Nadia Olivia SSI MSI. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota saya. Kami dari kelompok 1, yang pertama ada Dimas Oscar dari angkatan 22 dengan NIM akhir 106, dan yang kedua ada Nabila Maisa dari angkatan 22 dengan NIM akhir 49, dan saya sendiri ada Raditya Alifalanggar dari angkatan 23 NIM akhir 73, dan ada rekan saya Muhammad Ilman dengan NIM akhir 1028 dari angkatan 23. Nah, untuk isi dari presentasi kami yang akan kami bahas ada yang pertama pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil pembahasan, penutup, dan juga daftar pustaka. Baik, di sini sebagai pendahuluannya yaitu ketimpangan pendidikan di Indonesia itu masih terlihat jelas antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi, seperti tercermin dalam capaian AKM. Ketimpangan ini berkaitan dengan 3 faktor utama. Yang pertama itu sosial ekonomi, yang dipresentasikan oleh partisipasi siswa dalam program makan siang sekolah sebagai indikator keterbatasan ekonomi. Yang kedua yaitu faktor keluarga, seperti pendidikan orang tua dan dukungan belajar di rumah. Yang ketiga yaitu intervensi akademik berupa bimbingan belajar atau program persiapan ujian. Nah, untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut, penelitian menggunakan metode statistika non-parametrik karena lebih sesuai untuk data pendidikan yang tidak selalu berdistribusi normal dan sering bersifat kategorikal. Nah, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran hubungan antar faktor secara lebih akurat. Nah, tujuan kami di sini yaitu untuk menganalisis mekanisme ketimpangan berdasarkan faktor sosial, ekonomi, keluarga, dan intervensi akademik. Yang kedua yaitu untuk mengukur efektivitas serta interaksi antar ketiga faktor tersebut terhadap prestasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk penanganan ketimpangan pendidikan. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama dari segi akademik itu mengembangkan model analisis ketimpangan yang multidimensi. Yang kedua yaitu praktis atau kebijakannya menjadi dasar bagi pemerintah atau LSM untuk merancang program pengurangan kesenjangan pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu metodologis, itu menunjukkan keunggulan metode statistika non-parametrik dalam penelitian pendidikan. Untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, pengaruh status sosial ekonomi atau program makan siang gratis di sini terhadap prestasi akademik. Yang kedua yaitu kontribusi latar belakang keluarga terhadap variasi capaian belajar. Yang ketiga yaitu efektivitas intervensi akademik dalam mengurangi dampak ketimpangan awal. Lalu yang keempat yaitu faktor mana yang paling dominan dalam menciptakan kesenjangan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Oscar Paulana dengan NIM 221810101106. Saya akan mempresentasikan bagian landasan teori dari kelompok 1. Untuk slide pertama yaitu ketimpangan pendidikan, di mana ketimpangan pendidikan ini merujuk pada perbedaan akses, kualitas, dan capaian akademik yang muncul antar kelompok siswa. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan rumah, dukungan keluarga, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Prosesnya seringkali terjadi melalui mekanisme reproduksi sosial, yaitu ketika perbedaan modal ekonomi, sosial, dan budaya antar keluarga diteruskan ke dalam prestasi pendidikan anak. Pada dataset yang kami gunakan, ketimpangan tersebut tampak terlihat melalui variasi nilai matematika, membaca, dan menulis.
berdasarkan pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, serta partisipasi siswa dalam intervensi akademik seperti mengikuti tes persiapan ujian. Yang kedua yaitu faktor yang diteliti. Penelitian ini memfokuskan analisis pada dua faktor utama. Yang pertama yaitu faktor sosial ekonomi yang mencakup pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan akses terhadap berbagai sumber daya belajar. Faktor ekonomi biasanya sangat erat kaitannya dengan prestasi siswa, karena keluarga dengan modal ekonomi dan sosial lebih besar dan mampu menyediakan dukungan belajar yang lebih baik. Faktor yang kedua yaitu latar belakang keluarga, yang meliputi kebiasaan belajar di rumah, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, dukungan emosional, serta stabilitas lingkungan keluarga. Seluruh aspek tersebut berpengaruh penting terhadap motivasi dan pencapaian akademik siswa. Yang ketiga yaitu intervensi akademik. Intervensi akademik merupakan upaya yang diberikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, seperti bimbingan belajar, kursus persiapan ujian, atau program mentoring. Siswa yang mengikuti program persiapan ujian umumnya menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang tidak mengikuti. Dalam dataset ini, intervensi ini dipresentasikan melalui komplit dan non, yang memungkinkan analisis perbedaan hasil belajar berdasarkan keikutsertaan dalam program tersebut. Yang keempat yaitu deskripsi dataset. Dataset yang digunakan adalah dataset student performance yang terdiri dari 1000 siswa. Data ini mencakup tiga nilai akademik utama, yaitu matematika, membaca, dan menulis, serta perbedaan variabel pendukung lainnya seperti gender, ras atau etnis, pendidikan orang tua, dan jenis makan siang dan keikutsertaan dalam tes preparation. Selanjutnya yaitu statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau ketika data yang dianalisis bersifat ordinal atau nominal. Metode ini lebih unggul karena tidak bergantung pada asumsi distribusi dan lebih robust terhadap outlier. Analisis non-parametrik bekerja dengan menggunakan peringkat atau ranking, sehingga tetap dapat digunakan meskipun distribusi data tidak simetris. Metode ini menjadi pilihan yang tepat saat data tidak normal atau ketika varian antar kelompok tidak homogen. Meskipun fleksibel, metode non-parametrik memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah efisiensinya yang lebih rendah karena asumsi parametrik tidak terpenuhi. Selain itu, karena banyak prosedur non-parametrik yang hanya menggunakan ranking data, informasi detail dari nilai asli seringkali hilang. Metode ini juga cenderung kurang akurat dibandingkan metode parametrik dalam memanfaatkan keseluruhan variasi data. Selanjutnya yaitu uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji T2 sampel bebas ketika data tidak berdistribusi normal atau berbentuk ordinal. Uji Mann-Whitney bekerja dengan cara mengurutkan seluruh data dari kedua kelompok, kemudian menghitung jumlah peringkat dalam setiap kelompok. Perbedaan nilai inilah yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya perbedaan antara dua kelompok. Untuk rumus dari uji Mann-Whitney yaitu ini ada U1 dan U2. Untuk L1 L2 untuk L1 adalah total ranking dari data 1, untuk L2 adalah total ranking dari data 2. Yang selanjutnya yaitu uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menguji perbedaan median pada 3 atau lebih kelompok yang saling independen. Ujian ini memanfaatkan ranking untuk membandingkan kelompok dan merupakan alternatif dari uji ANOVA. Ketika data tidak berdistribusi normal, hipotesis nol dinyatakan
bahwa hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan median antar kelompok. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa setidaknya ada satu kelompok yang berbeda dalam konteks dataset ini. Uji ini dapat digunakan untuk membandingkan nilai akademik berdasarkan 5 kategori grup. Berikut adalah statistik uji dari Kruskal-Wallis, di mana nilai K adalah jumlah kelompok. Untuk NJ adalah banyaknya data dalam kelompok ke J. Untuk RJ, untuk RI adalah jumlah ranking pada kelompok ke I, dan N adalah total data. Yang selanjutnya yaitu uji Spearman. Uji Spearman adalah teknik korelasi non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan monotonik antara dua variabel ordinal atau data yang tidak berdistribusi normal. Analisis ini dilakukan berdasarkan peringkat data. Berikut adalah rumus untuk uji Spearman, di mana untuk nilai D adalah selisih dari data sebelum dan sesudah. Perkenalkan, saya Nabila Mesya Pranasti dengan NIM 221810101049. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif explanatory yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas dan perbedaan signifikan antara variabel independen yaitu faktor sosioekonomi terhadap variabel dependen yaitu prestasi akademik. Yang kedua yaitu non-parametric komparatif, menggunakan pendekatan statistik yang tidak mengasumsikan distribusi normal atau distribution free, cocok untuk data nilai siswa yang seringkali skewed dan data berskala ordinal atau nominal. Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari repositori publik Kaggle yang merepresentasikan performa siswa sekolah menengah. Total observasinya yaitu 100 siswa, jumlah variabelnya 8 variabel utama, kualitas datanya tidak ada missing values, dan tidak ada duplikasi data. Nah, berikut yaitu deskripsi variabel datanya. Yang pertama itu ada gender dengan tipe data kategorik dengan keterangan jenis kelamin siswa. Yang kedua yaitu race atau ethnicity dengan tipe kategorik yaitu kelompok etnis siswa dari grup A sampai grup E. Yang ketiga yaitu parental level of education, tipe datanya kategorik atau ordinal yaitu tingkat pendidikan terakhir orang tua. Lunch, tipe kategorik yaitu jenis makan siang atau indikator ekonomi. Yang kelima test preparation course, tipe kategorik yaitu status penyelesaian kursus persiapan ujian. Yang keenam math score, tipe data numerik yaitu nilai ujian matematika dengan rentang 0 sampai 100. Reading score dengan tipe data numerik yaitu nilai ujian membaca dengan rentang skor 0 sampai 100. Writing score tipe data numerik yaitu nilai ujian menulis dengan rentang 0 sampai 100. Berikutnya yaitu definisi operasional kunci. Yang pertama, status ekonomi diukur menggunakan variabel lunch. Free atau reduced adalah proksi untuk siswa dari keluarga berpenghasilan rendah yang menerima subsidi. Yang kedua, latar belakang. Tingkat pendidikan orang tua, tipe data ordinal, mulai dari some high school hingga master's degree, diasumsikan memiliki jenjang hierarki. Yang terakhir yaitu intervensi, partisipasi dalam test preparation course, variabel nominal untuk mengukur efektivitas persiapan. Selanjutnya yaitu teknik analisis statistik. Uji prasyarat dan deskriptifnya meliputi Shapiro-Wilk test, menguji normalisasi data. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, asumsi normalitas ditolak. Yang kedua yaitu deskriptif, menggunakan median dan IQR, interquartile range,
untuk data numerik yang scaled. Terus yang kedua yaitu uji hipotesis atau non-parametrik. Langkah pertama yaitu dengan Mann-Whitney test membandingkan dua kelompok independen, misalnya lunch, gender, test prep. Terus yang kedua yaitu Kruskal-Wallis age test membandingkan lebih dari dua kelompok, misalnya parental education dan race. Terus yang terakhir yaitu Spearman rank menganalisis korelasi antar variabel, misalnya pendidikan orang tua versus nilai. Lalu alur tahapan analisisnya, persiapan dengan cleaning dan encoding data, EDA, statistik deskriptif dan visualisasi. Lalu yang ketiga uji asumsi yaitu uji normalitas Shapiro-Wilk. Lalu hipotesis menggunakan Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis. Lalu uji lanjutannya analisis interaksi dan asosiasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan interpretasi hasil uji. Lalu hipotesis penelitiannya meliputi H1 ekonomi, terdapat perbedaan prestasi signifikan antara siswa dengan status standar lunch versus free atau reduced lunch. Terus H2-nya keluarga, tingkat pendidikan orang tua berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi akademik siswa. Lalu H3 yaitu intervensi, siswa yang menyelesaikan tes prep course memiliki nilai lebih tinggi dibanding yang tidak. Yang terakhir yaitu H4 yaitu interaksi, terdapat asosiasi signifikan antara status ekonomi dan partisipasi intervensi akademik. Baik, di bagian saya kali ini akan memaparkan hasil analisis dan pembahasan dalam tugas analisis kami yang mengenai faktor-faktor ketimpangan pendidikan dengan pendekatan statistika non-parametrik. Tadi setelah memahami tentang landasan teori dan metodologi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, nah kita akan masuk di mana inti analisis ini, yaitu hasil dan pembahasan, di mana analisis dilakukan terhadap satu siswa dengan faktor pada 3 domain akademik, yaitu matematika, membaca, dan juga menulis. Baik, kita masuk di statistik deskriptif. Pertama, dari analisis statistik deskriptif tersebut ditemukan pola yang menarik. Nilai membaca menunjukkan performa terbaik dengan rata-rata 65,21, diikuti menulis 63,70 dan matematika 61,27. Nah, yang perlu dicatat itu adalah variasi kemampuan terbesar terjadi pada menulis dengan standar deviasi 16,80. Itu apa artinya? Itu artinya kemampuan menulis dari mahasiswa itu sangat beragam. Tapi yang lebih mengkhawatirkan itu rentang nilai matematika itu mencapai 0 sampai 97, di mana ya artinya menunjukkan adanya siswa dengan kesulitan belajar yang ekstrim. Jadi data ini memberikan gambaran awal tentang kemampuan antara siswa tersebut gitu. Baik, sebelum masuk ke analisis yang lebih mendalam, kita penting memahami siapa yang menjadi sampel penelitian, di mana ini ada distribusi gender yang sangat seimbang, di mana 52% itu perempuan dan 48% itu laki-laki. Nah, namun dari sisi status sosial ekonomi, 36% siswa tergolong dalam kategori free atau reduced lunch, yang artinya mengindikasikan lebih dari sepertiga sampel berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi gitu. Nah, hanya 28 siswa yang mengikuti kursus persiapan ujian. Itu artinya menunjukkan keterbatasan akses terhadap dukungan belajar tambahan gitu. Nah, untuk pendidikan orang tua itu pola piramidanya terlihat jelas. Nah, itu mayoritas pada kategori menengah 54%, diikuti dengan rendah 32%, dan hanya 14% pada kategori tinggi gitu. Jadi ini gambaran yang penting ya sebagai konteks untuk analisis ketimpangan selanjutnya. Oke, lanjut ke distribusi nilai akademik, di mana visualisasi ini melalui histogram dan juga box plot memberikan gambaran yang lebih rinci, di mana ketiga mata pelajaran itu menunjukkan distribusi yang relatif simetris dengan konsentrasi nilai pada rentang menengah tinggi.
Namun terlihat jelas adanya outlier ekstrim pada nilai rendah, khususnya pada matematika dengan nilai 0 dan menulis dengan nilai 10. Outlier ini mempresentasikan siswa dengan kesulitan belajar berat yang memerlukan perhatian khusus. Nah, Boxplot juga mengungkapkan bahwa matematika memiliki variasi paling besar dengan rentang interkuartil 21,5 poin dibanding membaca 19,5 dan menulis 20. Nah, artinya ini mengindikasikan disparatis kemampuan matematika yang lebih tinggi di antara siswa. Oke, baik, sebelum analisis lebih lanjut, kami melakukan uji normalitas. Nah, untuk hasilnya yaitu menunjukkan bahwa hanya nilai membaca yang berdistribusi normal. Nah, nilai matematika dan menulis itu tidak berdistribusi normal. Ini alasan kuat mengapa kami menggunakan pendekatan non-parametrik, karena metode ini lebih robust terhadap data yang tidak normal dan adanya outlier gitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Analisis kita ketimpangan berdasarkan status sosial ekonomi. Nah, melalui program makan siang mengungkapkan disparatis yang signifikan. Siswa dari keluarga mampu rata-rata memperoleh nilai 8-9 poin lebih tinggi daripada matematika dan menulis dibandingkan siswa kurang mampu gitu. Nah, di sini kita menggunakan uji Mann-Whitney mengonfirmasi perbedaan ini signifikan secara statistik untuk matematika dan menulis. Nah, untuk visual blockplot ini menunjukkan dengan jelas bagaimana kelompok free atau reduced class memiliki distribusi nilai yang lebih rendah dengan whisker lebih panjang ke bawah, yang artinya mengindikasikan lebih banyak siswa dengan nilai yang rendah gitu. Oke, selanjutnya yaitu pengaruh pendidikan orang tua. Di sini faktor keluarga ya, khususnya pendidikan orang tua itu menunjukkan pola yang menarik juga, di mana siswa dengan orang tua yang berpendidikan lebih tinggi itu meraih nilai rata-rata menulis itu 72,88, jauh melalui kelompok-kelompok lainnya gitu. Jadi artinya pendidikan orang tua itu penting gitu. Yang menarik, efek pendidik orang tua tidak selalu linear. Kelompok menengah justru menunjukkan performa terendah. Uji Kurzweil yang kita gunakan di sini menunjukkan signifikan hanya untuk menulis, mengindikasikan bahwa modal kultural lebih kuat berpengaruh keterampilan bahasa dibandingkan matematikanya gitu. Oke, selanjutnya yaitu interaksi dari faktor-faktor. Ya, kita analisis interaksi mengungkapkan temuan penting di mana efektivitas kursus persiapan ujian bergantung pada status ekonomi siswa ya. Nah, intervensi ini memberikan dampak paling besar bagi siswa kurang mampu, hampir menutup kesenjangan nilai menulis mereka. Nah, visualisasi menunjukkan bagaimana kelompok free atau reduce yang mengikuti kursus mengalami lonjakan performa gratis, yang artinya ini konsisten dengan prinsip efektivitas diferensial. Nah, intervensi paling bermanfaat bagi kelompok dengan bernganu rendah gitu, berselin rendah. Selanjutnya yaitu kolerasi antar kemampuan gitu. Jadi analisis korelasi Spearman mengungkapkan hubungan yang sangat kuat antara ketiga domain pembelajaran. Nah, kolerasi tertinggi antara membaca dan menulis mencapai 0,959 atau mendekati sempurna gitu. Nah, heatmap korelasi secara visual menunjukkan ikatan erat antara keterampilan bahasa. Nah, temuan ini juga mengindikasikan adanya faktor umum berdasarkan prestasi akademik, sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan di situ area cenderung berdampak positif ke area lain gitu. Nah, selanjutnya dari analisis efek size menggunakan Cohen, kami menemukan hierarki pengaruh yang jelas. Pendidikan orang tua muncul sebagai faktor paling dominan dengan efek size terbesar untuk menulis, termasuk kategori di mana itu di angka 0,772, di mana termasuk kategori efek yang besar gitu. Nah, status ekonomi dan intervensi akademik menunjukkan efek medium yang seimbang. Dengan batang Cohen secara visual memperlihatkan bagaimana pendidikan orang tua konsisten menjadi faktor dengan pengaruh terkuat di ketiga mata pelajaran tersebut. Oke, terakhir berdasarkan temuan ini,
kami merekomendasikan strategi intervensi berjenjang, di mana pertama kita bantuan terfokus untuk siswa rentang dengan kombinasi faktor ganda, dan kedua subsidi tes preparation dengan prioritas kemampuan menulis dan matematika, dan yang ketiga program penguatan kapasitas keluarga melalui workshop parenting. Nah, rekomendasi spesifik mencakup target scholarship program, school lunch engagement, after school program berbasis kebutuhan, dan parental engagement strategi dengan monitoring terukur gitu. Baik, secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan pendidikan bersifat multidimensi dan kumulatif. Artinya status ekonomi memberikan pengaruh signifikan dengan selisih 8-10 poin. Pendidikan orang tua juga merupakan faktor yang paling dominan di sini. Intervensi akademik bukti efektif sebagai equalizer khususnya bagi siswa yang kurang mampu. Nah, interaksi signifikan antara faktor ekonomi dan intervensi mengkonfirmasi kompleksitas ketimpangan. Nah, pendekatan non parametrik terbukti tepat untuk analisis data pendidikan yang seringkali tidak normal. Oke, untuk saran mungkin penanganan ke depan kami menyarankan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, alokasi sumber daya profesional bagi pembuat kebijakan, perluasan variabel penelitian untuk lanjutan, juga serta kolaborasi sekolah, keluarga, dan juga komunitas. Nah, reduksi ketimpangan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, kultural, dan akademik secara simultan. Nah, dengan strategi yang tepat berbasis evidence, kesenjangan pendidikan dapat dikurangi untuk menciptakan ekosistem belajar yang lebih adil dan inklusif. Nah, mungkin demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.